Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, tahukah kalian bentuk-bentuk penyajian data? Dan tahukah kalian bagaimana cara membacanya? Ayo cari tahu jawabannya dalam video ini. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran Belajar Matematika bersama Ibu Ratna. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang penyajian data. Namun pembahasan kita batasi hanya untuk data tunggal. Sudah siapkah kalian? Yuk kita mulai belajar. Penyajian data yang kita bahas hari ini adalah 1. Tabel distribusi frekuensi, 2. Diagram batang, 3. Diagram garis, dan 4. Diagram lingkaran. Mari kita bahas satu persatu, mulai yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, coba kalian perhatikan informasi berikut ini. Pada seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah 60 orang, dilakukan wawancara untuk mengetahui mata pelajaran yang paling disukai siswa. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran seni budaya ada 6 orang. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran TIK ada 12 orang. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia ada 15 orang. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran olahraga ada 18 orang. Dan jumlah siswa yang menyukai pelajaran matematika ada 9 orang. Nah, dari informasi tersebut kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Coba kalian perhatikan. Kita buat tabelnya. Untuk mata pelajaran, kita isi dengan semua mata pelajaran yang ada pada informasi tadi. Kemudian untuk kolom frekuensi, kita isi dengan banyak siswanya. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita akan belajar membaca tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa memperoleh berbagai informasi. Contohnya, tabel distribusi berikut ini. Dari tabel, kita bisa perhatikan informasi tentang banyak siswa yang menyukai mata pelajaran. Mata pelajaran apakah yang paling disukai siswa? Kita bisa lihat frekuensi tertinggi adalah olahraga. Berarti mata pelajaran yang paling disukai siswa adalah olahraga, yaitu sebanyak 18 orang. Kemudian, berapakah siswa yang menyukai pelajaran TIK? Ya, yang menyukai pelajaran TIK ada 12 orang. Kemudian, pelajaran apakah yang paling kurang diminati siswa? Ya, yang paling kurang diminati siswa adalah seni budaya, yaitu sebanyak 6 orang. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Coba kita perhatikan kembali tabel distribusi frekuensi yang tadi. Kemudian kita akan membuatnya menjadi diagram batang. Caranya adalah yang pertama kita buat garis horizontal yang berisi mata pelajaran, yaitu tadi seni budaya, TIK, bahasa Indonesia, olahraga, dan matematika. Kemudian untuk yang vertikal, di sini kita isi dengan frekuensi. Kita lihat frekuensi tertinggi adalah 18. Di sini kita bisa bikin angkanya dari 0 sampai 20. Kemudian kita buat batangnya satu persatu dengan tinggi sesuai dengan frekuensinya. Seperti seni budaya tingginya 6, TIK tingginya 12, bahasa Indonesia tingginya 15, olahraga tingginya 18, dan matematika tingginya 9. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membaca diagram batang. Tinggi batang menunjukkan frekuensi setiap mata pelajaran. Seperti pada gambar, kita lihat seni budaya tingginya 6, berarti banyak yang menyukai seni budaya adalah 6 orang. Batang paling tinggi adalah olahraga, yaitu tingginya 18. Berarti banyak siswa yang menyukai pelajaran olahraga adalah 18 orang.
Kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk grafik yang berbentuk garis lurus. Untuk cara membuatnya hampir sama seperti membuat diagram batang. Pada diagram garis, batang diganti dengan titik. Titik adalah pertemuan antara mata pelajaran dan jumlah frekuensinya. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis, sehingga menjadi diagram garis. Inilah hasil dari gambar diagram garis. Kemudian kita akan belajar membaca diagram garis. Posisi titik pada diagram garis menunjukkan banyak frekuensi dari mata pelajaran. Contohnya adalah untuk mata pelajaran TIK, banyak frekuensinya adalah 12. Kemudian untuk matematika, banyak frekuensinya adalah 9. Kemudian posisi titik paling tinggi adalah mata pelajaran olahraga yang berjumlah 18 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran olahraga adalah merupakan mata pelajaran yang paling diminati oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran. Untuk membuatnya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan derajat dan persen. Nah, yang pertama kita gunakan derajat. Caranya adalah kita akan membuat juring-juring dari lingkaran yang besar sudutnya sesuai dengan sudut mata pelajarannya. Cara menghitungnya adalah besar masing-masing frekuensi mata pelajaran kita bagi dengan jumlah siswa, yaitu 60 dikali 360 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut untuk seni budaya 36 derajat, TIK 72 derajat, bahasa Indonesia 90 derajat, olahraga 108 derajat, dan matematika 54 derajat. Kemudian kita gunakan busur untuk menentukan besar sudut tersebut pada lingkaran. Inilah gambar diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan membuat diagram lingkaran dengan menggunakan persen. Caranya hampir sama, hanya pengali 360 derajat kita ganti dengan 100%. Sehingga kita peroleh seni budaya 10%, TIK 20%, bahasa Indonesia 25%, olahraga 30%, dan matematika 15%. Kemudian persentase tersebut kita masukkan ke dalam lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar membaca diagram lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar diagram lingkaran. Pada gambar terlihat sudut dari setiap mata pelajaran. Sudut ini kita gunakan untuk mencari frekuensi dari setiap mata pelajaran. Contohnya adalah seni budaya. Besar sudut seni budaya adalah 36 derajat, sehingga banyak siswa yang menyukai seni budaya adalah 36 derajat dibagi 360 derajat dikali 60 siswa, hasilnya adalah 6 siswa. Demikian seterusnya. Nah, sebagai latihan, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan di buku paket kalian dan meminta guru kalian untuk mengoreksi jawaban kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.